Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, video sebelumnya kita sudah praktik surah Al-Fatihah. Ada linknya ada di sini. Baik para pecinta Al-Quran, alhamdulillah kita lanjutkan praktik menerjemah Al-Qurannya. Sekarang insyaallah surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Silakan dibuka lembar praktik Granadanya seperti ini yang ibu bapak sudah punyai, dan ini ada kamus satu juznya. Silakan dibuka bersama-sama. Tentunya bagi para pencinta Al-Quran yang sudah mempelajari metode Granada, sudah menguasai tiga langkah sebelumnya, yaitu pertama komponen bahasa Arab, menguasai komponen bahasa Arab, kedua menguasai kata-kata yang tidak berubah, kata-kata yang tidak mempunyai akar kata atau huruf bermakna. Kemudian Bapak Ibu, adik-adik juga sudah menguasai rumus Granada beserta aplikasinya. Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim ini tidak diterjemahkan karena termasuk huruf muqatta'ah. Ayat kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bapak Ibu, para pecinta Al-Quran, dzalika ini adalah merupakan kata tunjuk, termasuk huruf bermakna kalau di dalam metode Granada, dan ini harus kita kuasai, harus kita pelan-pelan menghafalnya. Dibaca sering saja insya Allah sudah hafal, dan ini hanya sedikit ya, hanya sedikit huruf bermakna ini, termasuk kata tunjuk ini hanya sedikit. Dalika kita terjemahkan itulah. Kemudian Al-Kitabu, alif lam sebagai penanda kata benda. Kemudian kita cari akar katanya, alif lamnya dibuang, tertinggal 3 huruf, kaf, ta, ba. Kita patahkan saja kata ba. Dari mana tahu huruf mana saja yang kita harus buang sebagai huruf tambahan? Seperti yang kita sudah pelajari bahwa ada tabel ya, ada tabel awalan, sisipan yang berada di tengah, dan akhiran. Nah, awalan, sisipan, akhiran ini adalah merupakan huruf-huruf tambahan yang ada di dalam rangkaian kata, sehingga ketika kita ingin mencari akar katanya, maka huruf-huruf ini yang posisinya bisa saja di awal, di tengah, sisipan, dan kemudian di akhir sebagai akhiran, ini yang harus kita buang. Rumusnya adalah titik-titik dikurangi titik-titik sama dengan 3. Jumlah huruf yang ingin kita cari dikurangi huruf tambahan yang ada di tabel ini, kemudian tersisa 3. Karena kebanyakan akar kata dalam Al-Quran ini terdiri dari 3, kecuali hanya 20 kata saja yang ada 4 kata, seperti waswasa, zalzala, itu ada 20 kata saja ya. Selebihnya kembali kepada 3 huruf. Dan kemudian menariknya, tabel rumus Granada ini, awalan, sisipan, akhiran ini ada artinya tersendiri ya. Silakan ya. Kayak asta itu kadang-kadang dia diterjemahkan sebagai merasa, kemudian meminta, kemudian al ya, bukan alif lam tapi al lam mati itu hendaklah
dan lain sebagainya. Baik. Nah, setelah kita mencari kata dasarnya, maka dalam kata al-kitabu, yaitu kata dasarnya adalah kataba. Patahkan saja kataba. Nanti kamus yang mengoreksi, ya, yang mengoreksi apakah huruf keduanya kasroh, domah atau patah, katiba, katuba atau kataba. Kamus yang mengoreksi. Untuk memudahkan kita patahkan saja ketika huruf dasar ini. Nah, kataba kita cari. Ya. Di kamus kita cari di kamus Granada adalah kataba yaktubu kitaban. Cari kata yang ingin kita cari, al-kitabu, kitab, ya. Jadi al-kitabu adalah kitab, yaitu Al-Qur'an. Dan kemudian dzalikal kitabu, terjemah secara utuhnya adalah kitab inilah, ya, kitab inilah. Didahulukan dulu kitabnya karena ada penanda domah ininya, maka didahulukan dulu kitab Al-Qur'an inilah, ya, dzalikal kitabu, kitab berupa Al-Qur'an inilah. Kenapa inilah bukannya dalika adalah itulah? Karena ketika kita menunjukkan sesuatu yang dekat, kemudian memakai kata tunjuk jauh, itu merupakan pengagungan, ya, ditakdim namanya. Maka Masya Allah ketika menunjuk Al-Quran yang dekat ini, kemudian memakai kata tunjuk jauh, yaitu sebagai ditakdim, sebagai pengagungan terhadap kitab suci Al-Quran. Maka dalika tidak biasanya di departemen Depak juga diterjemahkan inilah, tidak itulah, ya. Dalikal kitabu, kitab Al-Quran inilah. La, ya, la ini termasuk huruf bermakna yang tidak mempunyai akar kata. Karakteristik huruf bermakna ini diletakkan di mana saja, dia tidak banyak perubahan dari segi harokat maupun terjemahnya, gitu kan, ya, seperti itu. Jadi ini modal dasar untuk kita hafal. Huruf bermakna apa saja? Banyak, ya, huruf bermakna seperti ini. Tetapi tidak banyak sekali, ini hanya tidak lebih dari 100, Pak, ya. Ibu, tidak lebih dari 100. Ini huruf bermakna yang satu huruf. Ada bi, itu bisa sungguh, bisa dalam, bisa kena, bisa demi, ya, bisa, ya kan, akan, gitu kan. Nah, ini ada yang 2 huruf, kemudian ada yang 3 huruf, 4 huruf, dan kemudian sampai 5 huruf. Ini tidak banyak, hanya sedikit. Ini modal dasar untuk kita hafalkan oleh para pecinta Al-Quran, para pecinta bahasa Arab secara umum. La, tidaklah. Kemudian roiba ini termasuk kata benda, karena ada penanda ketika huruf keduanya mati, itu termasuk ciri kata benda roiba. Dan ini sudah ada tiga huruf, ya, berarti sudah langsung sebagai kata dasar. Dalam metode Granada, ketika ia di tengah, maka berubah menjadi alif di kamusnya. Kita cek, jadi kata dasarnya roba. Kita cek roba, ya, ribu, raiban, ya, meragukan. Kemudian kita cari kata yang ingin kita cari, roiba, keraguan. Tulis di sini, Ibu Bapak, keraguan. Jadi insya Allah ketika kita dicoret-coret, kemudian proses pencarian akar kata di kamus, insya Allah ini yang akan membekas di dalam seluruh panca indera kita. Dalikal kitabu la raiba fi. Kitab Al-Quran inilah tidak ada keraguan. Fi,
Ini juga huruf bermakna yang telah tadi kita sama-sama lihat. Apa saja huruf bermakna itu? Fi itu kepada, bisa saja di dalam, hi-nya jadi fihi, ya, jadi kepadanya. Fi ditambah hi, kemudian fi itu adalah padanya. Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab Al-Qur'an inilah tidak ada keraguan di dalamnya. Dari mana kata ada? Nah, biasanya kaidah bahasa Arab ketika huruf la, ya, kaidah secara singkatnya saja, ketika ada huruf la kemudian di depannya ada fathah, maka muncul kata ada. Seperti la ilaha, tidak ada Tuhan. La roiba, tidak ada keraguan, seperti itu. Hudan, ini kata dasarnya sudah 3 huruf. Kata dasarnya adalah hada. Ini hada, yaitu hudan sebagai petunjuk. Lil muttaqina, ya. Linya bagi, ya kan? Kemudian kita cari akar katanya. Linya tentunya dibuang, mimnya dibuang, tanya dibuang karena sebagai sisipan, tasdidnya dibuang sebagai sisipan, ya nun juga dibuang sebagai akhiran, maka tertinggal 1 huruf, yaitu qaf. Nah, rumus segera nada ketika setelah dikurangi titik-titik dikurangi titik-titik sama dengan 3 kan harusnya ini kata lil muttaqina ini setelah dikurangi maka dia tertinggal 1 huruf, yaitu hanya qaf saja, ya kan? Maka rumus segera nada, Masya Allah ini, maka ditambahkan saja huruf penyakit, yaitu sebelumnya ditambahkan wa, kemudian di depannya ditambahkan alif bingkeng, ya gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi kata dasarnya adalah waqo. Nah, ini ya rumus penting. Jadi tetap 3 huruf, waw, qaf, alif bingkeng. Ada juga yang mengatakan ya, seperti itu, ya tanpa titik. Jadi kata dasarnya adalah ketika mencari kata lil muttaqin atau muttaqin atau tattaqun, ya, yaitu waqo. Kita cari waqo itu apa di kamus? Waqo ya kiriko, ya, menjaga, melindungi, ya. Jadi kemudian al muttaqin adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi lil muttaqin adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orangnya jamak, yang penunjuk jamaknya adalah ya, akhiran ya dan nun. Nah. Jadi kita terjemahkan secara utuh. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Qur'an inilah tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ketiga sekarang. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina, orang-orang yang. Ini adalah huruf bermakna juga, ya, yang termasuk kata sambung. Seperti ini, ya, kata sambung. Ini dalam rumus nada termasuk huruf bermakna. Secara khusus ini juga termasuk kata sambung. Ini hanya sedikit. Alladzina yang sering muncul di dalam Al-Qur'an. Tambah allati, ya. Man, ma, seperti itu. Ini modal dasar yang harus kita hafal. Alladzina, orang-orang yang. Jadi ketemu di mana saja kata alladzina itu mesti terjemahnya orang-orang yang. Yu'minuna, ya adalah awalan. Ini adalah penanda kata kerja sedang karena didahului ada huruf ya. Ya awalan kita buang. Waw nun adalah akhiran. Berarti kata dasarnya adalah
amana, ya, amana. Ketika ya sebagai awalan adalah merupakan diterjemahkan sebagai dia. Kemudian waw nun adalah jamak. Jadi dia berarti dianya banyak, berarti mereka. Jadi setiap kita menemukan ketika kata diawali ya, kemudian diakhiri waw nun, itu adalah mereka. Tinggal kita cari kata dasarnya, yaitu amana. Amana apa? Amana, amin. Kata dasarnya amina, ya manu, amnan. Ya. Cari yu'minuna, mereka beriman. Ya waw nunnya mereka, amananya beriman. Jadi aminanya beriman. Jadi yu'minuna adalah mereka beriman. Bil ghaibi, bi-nya huruf bermakna dengan kemudian kata dasarnya lamnya dibuang. Kaidah dalam merumuskan nada ketika iya-nya ada di tengah-tengah kata dalam kata asar maka berubah jadi alif. Jadi kata dasarnya adalah ghaba. Kemudian cari yang ingin kita cari katanya adalah ghaiba, ghaibu, ghaibi, yaitu yang ghaib. Ya. Yang ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mereka beriman dengan yang ghaib. Ya, yang ghaib kan surga, neraka, malaikat itu kan di antara hal-hal yang ghaib. Wa yuqimuna, wa ini dan huruf bermakna, kemudian ia waw nun ini adalah mereka. Kata dasarnya ko ya ma, ya di tengah dalam kaidah huruf sekarang jadi alif. Jadi kata dasarnya adalah koma. Kata dasarnya koma. Jadi yukimuna, mereka mendirikan. Wa yukimuna, wa dan yukimuna ya nun mereka, ya koma mendirikan. Wa yukimuna dan mereka mendirikan. As-sholata, sholat, ya, kata dasarnya adalah alif lamnya dibuang, tasdidnya dibuang, tak marbutoh dan wawunya dibuang, tertinggal dua huruf. Jika tertinggal dua huruf rumus nada, maka tambahkan saja di depannya alif mamdudah, alif yang lurus atau alif yang ringkang seperti ini. Jadi sholat. Jadi kata dasarnya kita cari di kamus Granada juz 1 adalah sholat. Kemudian sholat, cari kata turunannya adalah sholat, yaitu berdoa. Kemudian cari sholat, ya sholat, ya. Jadi as-sholat, sholat. Wa dan mimma, min dari ma, apa-apa yang. Nah, ini ketiganya adalah sebagai huruf bermakna. Wa dan huruf bermakna juga. Mim, ma. Mimma ini adalah gabungan antara min dan ma. Jadi disambungkan jadi mimma. Jadi wa mimma dan dari apa-apa yang. Kemudian rojaknahum. Ini adalah kata kerja lampau. Nah, ini adalah kami. Rojako, kata dasarnya merizkikan. Jadi kata dasarnya razaqo. Kita cek di kamus. Razaqo yarzuqu razqon. Razaqnahum, kami rezekikan mereka. Jadi razaqna, nah ini sebagai subjek kami, razaqo predikat. Jadi dibacanya subjek dulu. Razaqnahum, kami telah rezekikan. Hum adalah mereka, ya, kata ganti.
Ini dalam rumus rada termasuk huruf bermakna. Jadi razaqnahum, kami rezekikan mereka. Yunfikun, ya waw nun, mereka kata dasarnya nafaqo. Ya, kita cek di kamus nafaqo, habis. Yunfikun, mereka menginfakkan. Jadi yunfikun itu mereka menghabiskan, mereka membelanjakan, mereka menginfakkan hartanya. Jadi kita terjemahkan secara utuh. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang mereka beriman kepada yang ghaib dan mereka mendirikan salat, dan dari apa-apa yang kami telah rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ayat yang keempat. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Wa ini huruf bermakna dan, alladzina orang-orang yang, walladzina dan orang-orang yang, yu'minuna, ya waw nun ini mereka, kata dasarnya tadi sudah amanah, mereka yu'minuna mereka beriman, bi dengan huruf bermakna juga, ma apa-apa yang, bima dengan apa-apa yang, unzila, ya unzila. Nah ini adalah kata kerja nazzala yanzilu nuzulan. Kemudian cari unzila, telah diturunkan. Jadi unzila telah diturunkan. Kenapa diturunkan bukan menurunkan? Karena ini adalah merupakan kata kerja lampau yang bersifat pasif. Kan ada yang aktif, kalau yang pasif nazala, ya kan? Nazala patah semua. Jadi nazala menurunkan. Tapi kalau pasif itu ditambahin di depannya adalah diturunkan. Jadi pasif. Nah, kaidahnya ini pola aktif dan pasif. Rumusnya awalnya domah, ya, atau domah, dan huruf sebelum akhir adalah kasroh seperti kata khuliqa. Ini diterjemahkannya di atau telah di. Contoh ayat, ya, wa khuliqal insanu dha'ifa. Fokus kepada wa khuliqa, dan khuliqa telah diciptakan, ya, bukan dan telah menciptakan, tapi berubah ketika ada penanda ui, yaitu menjadi kata kerja pasif, berarti telah diciptakan atau ya, wa khuliqa, dan telah diciptakan, seperti telah diturunkan. Ilaika, ilanya adalah huruf bermakna kepada, ka-nya kamu, jadi digabung ilaika kepadamu. Wama huruf bermakna dan, ma apa yang, wama dan apa-apa yang, menjila tadi sudah terlewati, telah diturunkan, kata kerja bentuk lampau yang bersifat pasif, ya, min dari, qablika ini juga huruf bermakna qabla dan ka, qabli sebelum, ka kamu. Kenapa jadi qabli enggak qabla? Karena didahului oleh huruf mim, huruf min, huruf jar. Setelah huruf jar maka harokatnya harus kasroh, jadi lamnya jadi kasroh, jadi min qabli. Jadi min qablika adalah dari sebelum kamu. Wa-nya dan huruf bermakna, bi juga huruf bermakna dengan, kemudian kata dasarnya akhara.
Apakah akhara? Akhara. Turun ke bawah jadi akhirat ya. Hari akhir. Wabil akhirati, dan dengan akhirat atau hari akhir. Mereka ini juga kata bermakna yuqinuna. Ya ini, ya wa nun ini adalah mereka. Kemudian kata dasarnya adalah wa qna. Dalam rumus Granada, ketika akar katanya diawali oleh huruf wawu, ada dua kemungkinan, dia tetap waqana, tetap wawu, atau dia berubah jadi ya. Ya, karena ini wa ya alif ini termasuk huruf penyakit. Nah, untuk kata yukinuna maka katanya yakina ya. Kemudian kata turunannya adalah yukinuna, mereka meyakini. Jadi yukinun, mereka ya, mereka meyakini. Kenapa double? Biasanya ini untuk penegasan ya. Ayat keempat, ayat kelima. Ulaika, ini juga huruf bermaka di dalam rumus Granada secara khusus sebagai kata tunjuk. Mereka itulah ala, atas, huruf bermakna juga, tidak usah mencari akar katanya. Udan tadi sudah petunjuk ya. Min juga akar kata dari Rabbihim, sudah terlewati di dalam surat Al-Fatihah, yaitu akar katanya Robba, Tuhan. Sebenarnya banyak ya kata dari Robbi, tapi keumumannya kita terjemahkan dengan Tuhan. Him adalah mereka. Kemudian wa-nya dan ulaika, mereka itulah mereka al-muflihun, ini kata benda karena didahului oleh alif lam. Kita sediakan katanya, alif lam kita buang, mim kita buang, waw nun juga sebagai akhiran kita buang, tertinggal 3 huruf falaha. Jadi kata dasarnya adalah falaha. Kita cek di kamus. Ulaika ala huda mir rabbihim, mereka itulah atas petunjuk atau mendapat petunjuk mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhir. Alhamdulillah kita sudah selesai menerjemahkan surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 5 dengan metode Granada. Semoga metode ini menjadi wasilah Indonesia menerjemah Al-Quran. Masyarakat Indonesia minimal 10% bisa memahami bahasa Al-Quran. Untuk area Bekasi, insyaallah kami siap membantu bersama-sama untuk mencapai cita-cita Indonesia bebas buta bahasa Al-Quran. Silakan untuk Bekasi bisa menghubungi tim Duta IMK, nanti kontaknya ada di deskripsi, ada di bawah video ini. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai ahli Al-Quran. Allahumma ij'alna min ahli Al-Quran. Allahumma arhamna bil ahli Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.